Jadi banyak dicariin netizen kamu itu nih. Nih. Mau lihat orangnya? Nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia yang akan menjelaskan sendiri. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Terus kita objektif lah. Suasana kembali memanas namun penuh harapan di dunia maya. Setelah sebelumnya Yaimin hadir di podcast Bang Denso untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka, kini giliran Sahara dan timnya datang ke studio yang sama. Tujuan mereka bukan untuk berdebat, melainkan menjelaskan versi dan sudut pandang mereka agar publik memahami keseluruhan cerita dari dua sisi. Dalam perbincangan yang tenang dan penuh rasa hormat, Sahara menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk melawan, melainkan untuk meluruskan miskomunikasi yang sempat viral. Sahara menjelaskan bahwa sejak awal, semua pihak sebenarnya ingin hidup damai dan berdampingan. Namun karena video dan potongan informasi di media sosial tersebar tanpa konteks, muncullah kesalahpahaman di antara masyarakat. Ia mengakui, mungkin ada kata-kata dan tindakan yang terpotong di luar konteks, membuat situasi semakin membesar. Oleh sebab itu, ia memilih untuk berbicara di ruang yang terbuka, seperti podcast Bang Denso, agar publik mendengar langsung penjelasan dari sumbernya, bukan dari potongan-potongan video semata. Dalam perbincangan tersebut, tim Sahara juga membawa data dan penjelasan administratif agar publik memahami duduk perkara secara lebih objektif. Mereka menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil seharusnya berlandaskan data resmi, dokumen hukum, dan komunikasi yang sehat antar warga. Bang Denso sebagai tuan rumah podcast pun menengahi pembicaraan dengan bijak, menekankan pentingnya literasi digital, bahwa masyarakat sebaiknya tidak langsung menilai seseorang dari satu sisi cerita saja. Menariknya, dari pembicaraan itu muncul kesadaran baru bahwa konflik kecil di lingkungan bisa membesar bila tidak ada dialog terbuka. Baik Yaimin maupun Sahara sebenarnya sama-sama memiliki niat baik, hanya berbeda cara dalam menyampaikan. Podcast tersebut akhirnya menjadi contoh bagaimana perdamaian dan klarifikasi bisa dilakukan dengan cara santun, tanpa emosi, tanpa menyudutkan siapapun. Di penghujung acara, Sahara mengucapkan terima kasih kepada Bang Denso karena telah memberikan ruang netral. Ia juga mengirim pesan damai untuk semua pihak, terutama masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu benar. Yaimin pun dikabarkan menyambut baik langkah Sahara yang datang membawa klarifikasi. Publik menilai langkah ini sebagai contoh kedewasaan dan keberanian untuk membuka komunikasi. Dari kisah ini kita belajar, bahwa setiap perbedaan pandangan bisa diselesaikan dengan dialog yang tenang dan terbuka. Jangan mudah termakan isu, apalagi menyebarkan potongan video tanpa konteks. Podcast Bang Denso kali ini bukan sekadar konten hiburan, tapi juga pembelajaran sosial tentang pentingnya komunikasi dan empati. Disclaimer, cerita ini disusun untuk tujuan edukasi dan pembelajaran sosial, tanpa bermaksud menilai, menyudutkan, atau membenarkan salah satu pihak. Semua tokoh dalam cerita memiliki hak dan pandangan masing-masing yang patut dihormati. Setelah sebelumnya Yaimin hadir di podcast Bang Denso untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka, kini giliran Sahara dan timnya datang ke studio yang sama. Tujuan mereka bukan untuk berdebat, melainkan menjelaskan versi dan sudut pandang mereka agar publik memahami keseluruhan cerita dari dua sisi. Dalam perbincangan yang tenang dan penuh rasa hormat, Sahara menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk melawan, melainkan untuk meluruskan miskomunikasi yang sempat viral. Sahara menjelaskan bahwa sejak awal, semua pihak sebenarnya ingin hidup damai dan berdampingan. Namun karena video dan potongan informasi di media sosial tersebar tanpa konteks, muncullah kesalahpahaman di antara masyarakat. Ia mengakui, mungkin ada kata-kata dan tindakan yang terpotong di luar konteks, membuat situasi semakin membesar. Oleh sebab itu, ia memilih untuk berbicara di ruang yang terbuka, seperti podcast Bang Denso, agar publik mendengar langsung penjelasan dari sumbernya, bukan dari potongan-potongan video semata. Dalam perbincangan tersebut, tim Sahara juga membawa data dan penjelasan administratif agar publik memahami duduk perkara secara lebih objektif.
Mereka menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil seharusnya berlandaskan data resmi, dokumen hukum, dan komunikasi yang sehat antar warga. Bang Densu sebagai tuan rumah podcast pun menengahi pembicaraan dengan bijak, menekankan pentingnya literasi digital, bahwa masyarakat sebaiknya tidak langsung menilai seseorang dari satu sisi cerita saja. Menariknya, dari pembicaraan itu muncul kesadaran baru bahwa konflik kecil di lingkungan bisa membesar bila tidak ada dialog terbuka. Baik Yai Imin maupun Sahara sebenarnya sama-sama memiliki niat baik, hanya berbeda cara dalam menyampaikan. Podcast tersebut akhirnya menjadi contoh bagaimana perdamaian dan klarifikasi bisa dilakukan dengan cara santun, tanpa emosi, tanpa menyudutkan siapapun. Di penghujung acara, Sahara mengucapkan terima kasih kepada Bang Densu karena telah memberikan ruang netral. Ia juga mengirim pesan damai untuk semua pihak, terutama masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu benar. Yai Imin pun dikabarkan menyambut baik langkah Sahara yang datang membawa klarifikasi. Publik menilai langkah ini sebagai contoh kedewasaan dan keberanian untuk membuka komunikasi. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap perbedaan pandangan bisa diselesaikan dengan dialog yang tenang dan terbuka. Jangan mudah termakan isu, apalagi menyebarkan potongan video tanpa konteks. Podcast Bang Densu kali ini bukan sekadar konten hiburan, tapi juga pembelajaran sosial tentang pentingnya komunikasi dan empati. Disclaimer: cerita ini disusun untuk tujuan edukasi dan pembelajaran sosial, tanpa bermaksud menilai, menyudutkan, atau membenarkan salah satu pihak. Semua tokoh dalam cerita memiliki hak dan pandangan masing-masing yang patut dihormati. Setelah sebelumnya Yai Imin hadir di podcast Bang Densu untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka, kini giliran Sahara dan timnya datang ke studio yang sama. Tujuan mereka bukan untuk berdebat, melainkan menjelaskan versi dan sudut pandang mereka agar publik memahami keseluruhan cerita dari dua sisi. Dalam perbincangan yang tenang dan penuh rasa hormat, Sahara menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk melawan, melainkan untuk meluruskan miskomunikasi yang sempat viral. Sahara menjelaskan bahwa sejak awal, semua pihak sebenarnya ingin hidup damai dan berdampingan. Namun karena video dan potongan informasi di media sosial tersebar tanpa konteks, muncullah kesalahpahaman di antara masyarakat. Ia mengatakan